Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, dengan berdiri dan bersuka cita kita menyanyikan Kami Puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa, dengan tema Lalang di Tengah Gandum. Mendengar kata kerajaan sorga, umumnya yang ada di pikiran kita adalah kehidupan sorgawi yang damai sejahtera, aman, tentram, dan tenang. Kehidupan kekal yang akan diterima setiap orang percaya. Namun, gambaran kerajaan sorga yang dinyatakan Tuhan Yesus bukan hanya tentang pengharapan akhir zaman, di mana umat Tuhan dikumpulkan dalam kerajaannya. Kerajaan sorga juga berarti kehadiran Allah di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan. Pada saat kita dapat merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini dan mau hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka sesungguhnya kita sudah merasakan kerajaan sorga. Untuk itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh memeriksa apakah kita sudah merasakan dan menghayati kehadiran Allah. Apakah kita sudah hidup menurut tuntunan Roh Kudus? Marilah kita mengakui dan menyesali segala perbuatan salah kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini, dengan segala keterbatasan yang kami hadapi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan perbuatan salah kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kerap kali kami tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadapan-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni kami atas segala dosa dan perbuatan salah kami. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menyertai setiap kami sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam dan bertumbuh mewarnai kehidupan kami sehari lepas sehari. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata kerajaan surga? Dalam pembukaan tadi dikatakan seringkali yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata kerajaan surga adalah kehidupan kekal, nanti kehidupan setelah kematian. Dalam pikiran kita kerajaan surga itu semata-mata bicara soal nanti kalau sudah mati. Mungkin itu sebabnya dulu banyak orang yang suka menunda-nunda pertobatan. Mereka sering bilang, nanti aja kalau sudah tua baru bertobat. Yang penting bertobat sebelum mati gitu kan. Kalau keburu mati kan udah terlambat ya kan. Alasan yang sering kali dipakai oleh mereka yang menunda-nunda pertobatan itu adalah cerita tentang orang yang disalib bersama Tuhan Yesus.
yang bertobat dalam Lukas 23. Ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya. Jadi banyak yang berpikir ya bertobatnya nanti aja. Kalau sudah tua menjelang akhir. Toh sama juga seperti yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus itu. Pada akhirnya bersama-sama Tuhan juga di Firdaus. Tapi itu dulu. Kalau sekarang saya kurang tahu. Tapi kalau melihat gereja isinya kebanyakan orang tua, jangan-jangan masih sama. Jangan-jangan orang masih suka menunda-nunda pertobatan. Seolah-olah hidup dalam dosa itu menyenangkan, sehingga pertobatannya ditunda nanti. Seolah-olah hidup dalam Tuhan itu penuh penderitaan. Seolah-olah. Tapi ujungnya pengen masuk surga juga. Ya, maksud saya kalau memang hidup dalam dosa itu menyenangkan, ya ke neraka aja ya kan. Kenapa pengen masuk surga? Menurut saya secara tidak sadar karena orang tahu gitu, bahwa di surga itu lebih menyenangkan. Di surga itu penuh kedamaian, penuh sukacita. Sementara di neraka yang ada adalah penderitaan. Di neraka adanya orang dendam, iri, serakah, amarah, dan lain sebagainya. Ya, kontras perbedaan antara surga dan neraka. Kalau mau jujur sebenarnya perbedaan yang kontras itu juga nampak bukan cuma nanti di kekekalan, tetapi juga nampak sejak dari sekarang. Nampak dalam kehidupan orang berdosa yang punya perbedaan kontras dengan kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat, cobalah perhatikan. Hidupnya penuh kedamaian, penuh sukacita. Wajahnya pasti dihiasi dengan senyuman. Sementara orang-orang yang belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa, maka hidupnya akan dipenuhi oleh kekhawatiran, oleh kebencian, oleh amarah, oleh iri hati, oleh keserakahan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Mana yang lebih enak? Dari situ kita melihat bahwa tanda kerajaan sorga itu ada bukan hanya nanti, tapi juga saat ini. Artinya kerajaan sorga bukan cuma bicara soal nanti setelah kematian, tetapi juga bicara soal hari ini, di sini. Karena itu dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30, juga ayat 36 sampai 43 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat yang ke-38 dijelaskan, ladang itu adalah dunia. Artinya kalau hal kerajaan sorga itu sudah dimulai ketika anak manusia menaburkan benih yang baik di ladang di dunia, maka di dunia ini juga sudah ada kerajaan sorga. Sudah dimulai ketika anak manusia menaburkan benih yang baik. Dimulai dari dunia sampai pada kesempurnaannya nanti. Setelah akhir zaman, setelah masa penuaian. Disempurnakan nanti pada saat tidak ada lagi lalang, tidak ada lagi si jahat, karena sudah dicampakkan ke dalam api. Sementara benih yang baik itu diceritakan tadi tumbuh menjadi gandum. Gandum-gandum yang akan masuk ke dalam lumbung Allah. Sementara lalang akan diikat berberkas-berkas dan dibakar. Gandum dan lalang sama-sama hidup di ladang, sama-sama hidup di dunia. Tetapi kesudahannya berbeda. Gandum punya pengharapan untuk tidak binasa, sementara lalang pasti binasa. Pasti dibakar di dalam api. Bukan berarti kehidupan orang benar, orang yang sudah bertobat lantas tanpa tantangan. Sebab dikatakan juga tadi bahwa gandum itu akan hidup bersama lalang. Gandum itu akan dihimpit oleh lalang. Gandum itu harus berjuang untuk tetap hidup. Karena berhimpitan kan berarti berebutan makanan dari tanah, ya kan? Gandum itu harus berjuang untuk tetap hidup. Demikian juga dengan orang benar yang sudah bertobat. Ketika kita masih di dunia, maka kita akan dihimpit, akan ditekan, akan dipojokkan. Kita harus berjuang untuk tetap hidup dalam pertobatan.
harus berjuang untuk tetap hidup dalam ketaatan pada Allah. Pada saat itulah ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka kita sesungguhnya sudah ada di dalam kerajaan sorga. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada saat kita taat, artinya kita melakukan kehendak Bapa. Sehingga kita saat itu ada di dalam kerajaan sorga. Pada saat kita taat, kita sudah menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupan kita. Makanya orang yang taat, orang yang sudah bertobat, hidupnya penuh sukacita. Ada damai sejahtera, walaupun mungkin menghadapi masalah yang sama di dunia ini. Ya, tapi kita bisa bedakan dari ekspresinya, dari wajahnya, dari perkataannya. Ada perbedaan yang kontras. Mana yang lebih baik? Karena itu jangan menunda-nunda pertobatan. Jangan bilang nanti aja kalau sudah tua. Untuk apa kita mengisi hari-hari kita, mengisi masa muda kita dengan kekhawatiran, dengan kebencian, dengan amarah. Tidak ada damai sejahtera, untuk apa? Kalau argumen yang dipakai seperti orang yang disalib bersama Tuhan Yesus, coba bayangkan. Seandainya orang yang disalib bersama Tuhan Yesus itu sudah bertobat dari sebelumnya, apakah dia masih akan disalib? Mestinya kan enggak, ya kan? Kenapa dia disalib? Karena dia seorang penjahat. Beruntung masih ada waktu dan kesempatan dia bertobat. Kalau tidak ada, seandainya dia sudah bertobat sebelumnya, maka dia tidak perlu merasakan penderitaan disalib. Demikian juga kita. Untuk apa kita menunda-nunda? Segeralah bertobat supaya kita juga dapat segera menikmati kedamaian dan sukacita yang dari Allah. Memang pada saat kita di dunia, kita harus berjuang di tengah himpitan lalang, di tengah himpitan dan tekanan orang-orang berdosa. Tetapi percayalah, perjuangan itu tidak akan sia-sia. Perjuangan itu akan membawa kita ke kekekalan di surga nanti. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, kami harus berjuang untuk tetap hidup di dalam ketaatan iman kepada Tuhan. Kami menyadari ada banyak lalang yang menekan dan menghimpit orang-orang benar. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami dapat terus berjuang, hidup di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan kedamaian. Bahkan sejak saat ini, ketika kami masih di dunia,
dan akan disempurnakan kelak ketika kami hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau di dalam pemulihan, untuk para opa-oma. Kami berdoa untuk Ibu Caroline, Ibu Yohana, Bapak Alex Iskandar, Ibu Helen, Ibu Evi, Bapak Ranson, dan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka, Tuhan boleh meringankan sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan boleh berkenan untuk memakai setiap obat-obatan dan perawatan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemerintah kami yang saat ini terus berjuang untuk membawa Indonesia ke keadaan yang lebih baik. Terus berjuang di dalam menghadapi pandemi seperti pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh memberi hikmat dan semangat kepada pemerintah kami supaya mereka dimampukan untuk dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat supaya pandemi yang sedang dialami ini dapat segera dikendalikan dan juga dampak buruk sebagai akibat dari pandemi ini juga dapat diantisipasi dengan baik. Kami berdoa untuk para dokter, perawat yang terus berjuang dalam merawat mereka yang menjadi korban pandemi. Biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan fisik yang baik, memberikan mereka kesabaran di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar melalui dokter-dokter dan para medis ini, mereka yang menjadi korban pandemi dapat diberikan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja Tuhan, GKI Pakis Raya khususnya, di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Di tengah-tengah situasi yang berbeda dari biasanya, biarlah Tuhan memampukan gereja-gereja Tuhan untuk dapat terus berkarya, memberitakan damai sejahtera, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Susah
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini kami datang membawa persembahan yang kami percaya berasal dari-Mu juga. Mampukanlah kami selama kami hidup di dunia ini, kami senantiasa mempunyai hati yang ikhlas memberi, karena kami sungguh merasakan dan menghayati belas kasihan serta kasih setia Tuhan yang tiada habisnya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.